lagi dengan aku Celoteh Yori di podcast Celoteh Yori tentunya yang bahas tentang sex and relationship. Sebelumnya aku pengen nyapa dulu buat teman-teman semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam hari. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga bahagia. Nah, karena aku sudah lama sekali tidak bikin podcast, jadi sebelumnya aku minta maaf kalau nanti agak tersendat-sendat ngomongnya atau ada hal-hal yang mungkin jadi gak jelas. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya, tapi aku berusaha untuk membawakan podcast ini dengan lebih nyaman dari sebelumnya. Nah, karena podcast Celoteh Yori itu udah lama banget hibernasi atau udah terlalu lama tidur panjang, akhirnya dengan kemunculannya atau lahir kembali inilah aku punya konsep baru juga sih sebenarnya, yaitu aku punya 2 jenis episode yang berbeda, yaitu episode tentang retalk atau relationship talk dan juga sex talk, yaitu sex talk ya, membahas tentang isu-isu seksualitas. Ini adalah episode relationship talk yang membahas tentang cemburu. Nah, buat teman-teman yang sering rasa cemburu tiba-tiba dan gak tahu gimana caranya, ikutin terus ya podcast Celoteh Yori kali ini. Banyak di antara kita yang merasakan cemburu, apalagi cemburu ketika ngelihat pasangan kita lagi ngobrol asik banget sama lawan jenis, kayak gitu kan. Jadi kadang ada yang bilang, bukan kadang sih sebenarnya, banyak yang bilang bahwa cemburu itu wajar karena cemburu itu tuh tanda cinta. Kalau nggak cinta ya berarti nggak akan ada cemburu. Tunggu dulu. Tapi kalian pernah lihat kan di berita TV atau di Twitter banyak kejadian-kejadian kekerasan bahkan pembunuhan yang berlandaskan apa? Cemburu. Ya, saya khilaf karena saya cemburu melihat istri saya berbicara dengan tetangga dan lain sebagainya, kayak gitu. Padahal cemburu dengan kekerasan itu tidak sama dengan cinta, ya kan? Itu adalah sesuatu yang bertolak belakang. Nah, maka pada kesempatan kali ini aku akan ngebredelin atau membahas part-part tentang cemburu itu. Gimana sih cemburu tuh bisa muncul? Cemburu tuh asalnya dari mana sih? Dan gimana caranya kita untuk mengatasi rasa cemburu yang berlebihan? Nah, cemburu itu sebenarnya rasa nggak enak ya. Mana ada sih cemburu tuh yang enak? Rasa nggak enak itu kadang memunculkan kondisi yang bikin kita insecure. Betul? Ya, cemburu itu sebenarnya bukan perasaan atau emosi yang muncul tiba-tiba ketika kita udah gede, enggak. Jadi cemburu itu sebenarnya udah ada ketika kita bayi. Nah, karena ada penelitian bahwa di usia bayi 6 bulan aja bayi udah bisa ngerasain cemburu ketika ibunya terlihat dekat dengan bayi lain, atau ketika si bayi itu ngelihat ibunya tuh bermain dengan boneka yang kelihatan kayak bayi, jadi kayak yang seakan-akan hidup gitu loh. Jadi bayi itu udah memunculkan emosi-emosi cemburu. Nah, itu bisa dikatakan bahwa sebenarnya cemburu itu adalah respon primitif kita, ya kan? Jadi itu sesuatu yang natural. Nah, tapi kembali lagi, ketika cemburu itu terlalu banyak intensitasnya, justru lebih banyak negatifnya juga daripada positifnya. Dan kembali lagi pertanyaannya, apakah iya cemburu itu adalah tanda cinta? Ya, kita pikir lagi, kita timbang lagi, kayaknya enggak deh. Nah, secara definisi sendiri, cemburu itu adalah campuran reaksi antara 3 emosi yang dominan ya, yaitu marah, takut, dan sedih. Nah, setiap orang itu punya kecenderungan atau punya ekspresi tentang cemburu itu beda-beda. Nah, ini nih ada 3 pola sebenarnya. Ya, 3 pola atau 3 kemungkinan. Ada seseorang yang ketika cemburu tuh 3 emosi itu muncul semuanya dalam satu episode. Itu ada, ya pokoknya campur-campur, adalah sedih, marah, dan ibaratnya takut itu juga muncul dalam satu
waktu yang sama. Nah, kemudian juga ada orang yang hanya satu emosi aja nih, tapi tergantung triggernya apa. Jadi satu emosi yang muncul tapi fokusnya ke trigger yang ada. Jadi kayak misalnya ngelihat pasangan lagi ngobrol sama orang lain kayak gitu, kayak kelihatan asik banget nih. Nah, terus kan responnya marah. Nah, marahnya itu karena ke-trigger dari respon pacar yang kelihatan asik banget dan sebagainya. Nah, itu jadi satu emosi, tapi itu tidak menutup kemungkinan emosi yang lain juga muncul ya. Tapi datangnya itu beruntun satu. Nah, ada juga yang justru bertolak belakang. Nah, jadi justru memunculkan reaksi yang bertolak belakang, seperti malah kayak ketika sebenarnya kita merasakan cemburu, tapi respon yang dimunculkan itu tuh bukan marah, sedih, atau takut, bukan. Tapi lebih justru kayak, ya gimana caranya ya biar cowok aku nih makin sayang sama aku, kayak gitu. Jadi respon yang ditunjukkan tuh malah justru berkebalikan, kayak gitu. Nah, kelihatan ya, jadi teman-teman bisa mengevaluasi lagi ketika cemburu, dominansi emosi yang muncul tuh apa, atau justru sebaliknya. Apakah ini wajar atau nggak wajar? Kita bahas selanjutnya. Nah, oh iya, kemudian munculnya cemburu itu harus memenuhi satu syarat. Apakah itu? Yaitu harus ada 3 pihak yang terlibat. Jadi cemburu itu tidak bisa hanya one on one aja, nggak bisa. Jadi harus ada pihak ketiga atau orang lain yang hadir. Kayak gitu. Jadi cemburu sama iri itu berbeda ya. Jadi kalau iri itu kan lebih kita kayak membandingkan diri kita sama satu orang. Sedangkan kalau cemburu itu kayak sesuatu yang kita milikin tuh ingin direbut orang. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa ada cemburu itu tuh karena nggak datang dengan sendirinya, maka cemburu ini ada akarnya. Nah, kayak tadi yang udah aku bilang bahwa kita punya kecemburuan primitif, itu punya. Jadi sudah natural ya, sudah ada dari kita bayi. Kan bayi kan tidak belajar, gimana cara cemburu ya. Jadi itu muncul dengan sendirinya dan natural. Nah, tapi juga ada kecemburuan yang didasarkan pada attachment style atau gaya kelekatan kita. Nah, ini akan panjang nih pembahasannya. Semoga teman-teman nggak bosan ya dengerin aku, dan kayaknya ini omonganku kayak rada kecepetan. Maafkan saya karena udah lama nggak bikin podcast ya. Oke, jadi attachment style itu atau gaya kelekatan itu setiap orang berbeda-beda. Nah, gaya kelekatan itu sebenarnya lebih bagaimana kita ketika kecil kita beradaptasi dengan orang penting dalam hidup kita, seperti misalnya orang tua atau pengasuh kita, nenek, kakek, dan sebagainya. Nah, attachment style ini sangat berpengaruh atau sangat berkaitan dengan rasa aman diri kita terhadap diri sendiri. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan diri kita sendiri dulu. Nah, jadi ada tiga style atau tiga gaya kelekatan. Yang pertama adalah secure attachment. Nah, secure attachment ini dimana ketika rasa percaya antara kita dan significant others atau orang penting di lingkungan kita itu tuh terbangun dengan baik, kayak gitu. Jadi ketika misalnya ketika kita bayi, ketika misalnya kita membutuhkan sesuatu, orang terdekat kita tuh ada. Jadi tidak khawatir bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu tuh orang penting dalam hidup kita itu nggak ada. Nah, itu sehingga membentuk keamanan terhadap diri kita sendiri, kayak gitu. Nah, kemudian ada tipe yaitu ambivalen. Ambivalen itu lebih pada kecemasan sebenarnya. Kelekatan yang bersumber pada ambivalen ini sebenarnya orang-orang yang cemas. Sebenarnya dia nggak percaya bahwa orang lain itu tuh bisa hadir di saat yang dibutuhkan. Nah, sehingga responnya pun juga dia tuh sebenarnya pengen tapi tidak pengen gitu loh. Jadi antara iya dan tidak itu sesuatu yang sering sekali dialami. Kayak itu. Dia tuh takut ditinggalkan, tapi juga takut kalau si orang yang deket sama dia itu juga tidak benar-benar mencintai dia, kayak gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gaya kelekatan menghindar.
Jadi sebenarnya ini orang yang benar-benar sulit sekali membangun kepercayaan dengan orang lain. Jadi dia benar-benar ngerasa ya nggak nyaman terlalu dekat sama orang. Nah, responnya pun juga nanti ibaratnya karena dia tidak bisa membangun kepercayaan dengan orang terdekat, otomatis dia langsung kayak avoidant atau menghindar. Nah, ini pun juga terlihat dari respon kecemburuannya juga akan berbeda. Jadi orang yang dengan gaya aman, style aman ini, ketika dia cemburu dia akan langsung berbicara heart to heart apa adanya kayak gitu. Jadi sebenarnya dia akan melakukan penyelesaian yang lebih konstruktif. Jadi to the point, aku cemburu gini, salahku di mana dan sebagainya. Jadi langsung to the point kayak gitu. Dan fokusnya adalah untuk mempertahankan hubungan. Nah, sedangkan orang ambivalen adalah ketika dia cemburu, dia akan menyerang pihak ketiga. Jadi dia tidak langsung mengatakan sejujurnya pada pasangan, tapi dia justru menyerang pada yang tanda kutip dicurigai sebagai selingkuhan atau orang yang mengganggu kayak gitu loh. Nah, sedangkan tipe avoidant atau tipe menghindar itu lebih ketika cemburu itu lebih memendam. Jadi dia tidak mengungkapkan entah pada pasangan atau pada orang ketiga. Jadi dia lebih memendam dan seringkali memunculkan respon yang sebaliknya. Karena dia tidak ada rasa percaya. Tidak ada rasa percaya itu bukan soal karena pasangannya pembohong atau enggak, bukan. Tapi sebenarnya dia nggak percaya sama dirinya dia sendiri kalau pasangannya itu sebenarnya membangun trust juga sama dia kayak gitu. Jadi ya udahlah, daripada konflik dan sebagainya, cari aman aja lah, ya udahlah. Yang penting aku tahu, tapi ya udah nggak usah dibahas kayak gitu. Nah, dari 3 gaya ini kira-kira teman-teman ada di gaya yang mana? Nanti bisa drop di komen atau bisa nge-DM juga bisa. DM di Instagram di @celoteh_yori_ ya. Nah, kemudian setelah kita tahu akar cemburunya dan bagaimana respon orang, tipe-tipe orang dengan gaya kelekatan tertentu merespon kecemburuan, nah, yang selanjutnya adalah aku akan membahas tentang tipe cemburu itu sendiri. Nah, tipe cemburu sebenarnya ada 2, yaitu cemburu atas dasar curiga, yaitu ada potensi ancaman tapi belum tentu ada. Ya, potensinya ada tapi belum tentu kejadian. Yang kedua adalah cemburu karena ada sebab yang jelas. Misalnya, benar-benar ngelihat perselingkuhan, kayak gitu. Jadi bukti-buktinya tuh ada. Nah, dari 2 tipe cemburu ini kira-kira menurut teman-teman yang paling berbahaya yang mana? Yang ada buktinya atau yang nggak ada buktinya? Yes, benar sekali, yaitu yang nggak ada buktinya. Karena ketika kecemburuan ini terus dikembangkan, ketika tidak ada sebab akibat yang jelas, ini akan berpotensi pada cemburu yang patologis atau cemburu yang secara mental itu udah nggak sehat kayak gitu. Nah, ketika cemburu patologis ini nanti akan memunculkan gangguan mental sendiri. Karena cirinya cemburu patologis atau cemburu morbid sebenarnya itu adalah delusi pasangan yang selingkuh. Jadi seakan-akan dia tuh sangat percaya kalau pasangan dia tuh selingkuh gitu loh. Pokoknya ketika telepon gak diangkat, terus WA gak dibalas, wah ini pasti dia sama cewek lain nih, pasti dia sama cowok lain nih, gini. Kemudian juga reaksi yang berlebihan kayak gitu. Ya kayak misalnya tadi telepon gak diangkat tuh langsung dikejar kemana dia terakhir, langsung teman-temannya dikontakin semua tuh. Nah, ujungnya yaitu memata-matai. Nah, kalau pasangan nggak ngaku, nggak ngaku dan dicari tahu kok kelihatannya ngeles, nah dia akan melakukan kekerasan, ya kan? Ya gimana? Ya pasangan emang nggak selingkuh kok, masa harus ngomong selingkuh kayak gitu loh. Nah itu, jadi perlu hati-hati kalau teman-teman punya potensi cemburu yang atas dasar kecurigaan. Ketika terus dikembangkan nanti akan berdampak pada atau berkembang menjadi cemburu yang patologis kayak gitu. Nah, kalau udah cemburu patologis masuknya ke jadi obsesif dan lain sebagainya. Nah, ini langsung perlu disarankan ke psikolog atau ke psikiater karena ini udah berkaitan dengan mental illness kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau udah tahu nih
akar masalah cemburu tuh apa, tipe cemburu tuh apa, dan lain sebagainya. Terus gimana sih cara ngatasinnya? Nah, di sini aku akan ngasih tips atau 3 hal yang bisa kalian lakukan ketika kalian berada di fase-fase penuh kecemburuan dalam relationship. Nah, yang pertama adalah please calm down dulu. Ya, apapun masalahnya calm down dulu, cooling down dulu. Jangan langsung kebawa emosi, jangan langsung kebakar amarah. Jangan. Karena ketika ada persoalan maupun itu cemburu, entah itu berupa potensi atau memang itu sudah benar-benar buktinya jelas, cooling down dulu. Karena ketika kita cooling down, penyelesaian masalah kita akan lebih logik gitu loh. Nanti kita pun juga secara emosional juga kita bisa mengontrolnya dan tidak meledak-ledak. Karena jatuhnya ketika misalnya kita yang meledak-ledak, kita yang kebawa emosi, nanti ya akan makin runyam kayak gitu. Nah, setelah cooling down, kemudian ekspresikan rasa cemburu dengan elegan. Iya dong, jangan sampai kita justru kayak kelihatan kekanak-kanakan, marah gak jelas, atau sampai banting-banting barang, telepon-telepon sambil nangis-nangis dan sebagainya. Ungkapin aja rasa cemburu kamu dengan elegan. Bisa dengan guyonan, ya kan? Guyon atau humor itu tuh adalah salah satu pengungkapan ekspresi yang elegan loh. Kemudian juga dengan diplomatis, ya langsung bilang aja, oh ya, aku tuh bisa cemburu loh gini. Atau dengan to the point. Nah, 3 hal ini teman-teman bisa pilih. Ya kalau teman-teman lebih suka dibawa enjoy aja, ya pakai humor gitu. Ya cerita-cerita hal-hal konyol ketika teman-teman cemburu tuh reaksinya gimana dan sebagainya. Sebenarnya bukan nyindir, tapi lebih pada ya ini bagian dari mengekspresikan. Kemudian kalau diplomatis ya lebih pada, oh iya ini bukti-bukti gini-gini dan sebagainya, gimana kira-kira dan sebagainya, kayak gitu. Begitupun juga to the point. Nah, to the point tuh bukan berarti langsung offense gitu ya, langsung menyerang, enggak. Tapi lebih pada ya lebih pada langsung gak bertele-tele. Kalau diplomatis kan muter-muter dulu, biasa kan. Nah, kayak gitu. Silahkan dipilih yang sesuai dengan kemampuan teman-teman kayak gitu. Karena kalau misalnya teman-teman biasanya pendiam terus tiba-tiba suruh humor, ya jadi krik-krik juga kan. Nah, yang terakhir adalah belajar untuk mempercayai dirimu. Apapun persoalannya terkait rasa cemburu itu sebenarnya akar masalahnya ada di diri sendiri kok. Bukan berarti misalnya sudah terjadi perselingkuhan, oh berarti aku yang salah, bukan. Tapi lebih pada rasa cemburu itu bisa dikontrol atau enggak, itu bagian dari kita trust sama diri kita sendiri atau enggak, kayak gitu. Karena kembali lagi, sumber cemburu yang terbesar adalah rasa insecure itu sendiri. Nah, ketika teman-teman masih sering merasa insecure, maka ini salah satu pertanda bahwa teman-teman harus evaluasi lagi. Apa sih sumber insecureku tuh apa sih? Nggak apa-apa, mengevaluasi diri sendiri kan juga nggak apa-apa kan, demi kebaikan kayak gitu loh. Tapi bukan berarti ketika mengevaluasi, oh aku tuh jadi kayak jatuhnya kayak menyalahkan, merendahkan. Enggak, justru dengan evaluasi itu justru membuat kita jadi belajar lagi apa yang mesti dilakukan ya, biar nggak kayak gini. Yes, itu semuanya. Gimana teman-teman ketika sudah tahu tentang rasa cemburu? Makin pusing, makin mumet, atau makin muntah-muntah? Semoga teman-teman tidak kayak gitu ya. Ya, harapanku ini adalah hal baru, atau sebenarnya cemburu itu kan sesuatu yang sering dibahas ya, tapi semoga ini ada kebermanfaatan baru lagi buat teman-teman. Kalau ada hal-hal yang ingin kita obrolkan atau diskusikan, silahkan bisa langsung ke DM di Instagram di @celotehyori _ atau via komen juga bisa, atau lewat manapun deh teman-teman, silahkan, atau main-main ke website aku juga bisa di celotehyori.com. Mungkin gitu dulu, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan ini sampai selesai. Semoga gak capek ya teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya yang akan lebih seru pembahasannya. See you, bye!